Oke teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan pada teks. 2. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. 3. Penegasan ulang atau penutup berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan. Contoh, tolong matikan keran air itu. 2. Menggunakan kata kerja. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objek, contoh menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis, contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian. 4. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara akurat. Gunakan menambah atau memberi keterangan pada kata lain, contoh ibu mengiris lobak menggunakan pisau. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. 2. Kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. 3. Kalimat integratif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. 4. Konjungsi temporal. Merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Verbal material dan verbal tingkah laku. Verbal material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, sedangkan verbal tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Keenam, partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Ketujuh, bilangan penanda adalah bilangan mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Macam-macam teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. 2. Teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. 3. Teks prosedur protokol adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus nurut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran k, i, dan partikel lah. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 3. Banyak menggunakan konjungsi partikel yang bermakna penambahan. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat,
akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat.